saya Muhammad Al-Maliki. Ayo semangat, tonton terus YouTube kami PPIC Nulis Tanggul. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Kami dari perwakilan koordinator yang mewakili dari Pondok Pesantren Sitogiri, nama saya itu Saiful Rizal, itu alamat dari Kelaka, di Kelaka. Kebetulan kami di koordinator di situ menjadi wakil 2, itu di bidang manajemen. Gitu. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi menjelang sore hari ini, kami bisa bersilaturahim ke Pondok Pesantren Islamic Center Sukoharjo, Keramat Sukoharjo. Aslinya jadwal kami ini bisa dikatakan telat juga, karena terkait dengan kesibukan kami yang ada di lembaga. Namun alhamdulillah pada pagi hari ini sudah bisa silaturahim dengan Saiful Rizal. Untuk kurikulum sesuai dengan kalender pendidikan itu mulai dari tanggal 15 Syawal itu sampai 15 Syaban per tahunnya seperti itu. Untuk laporan ke pusat itu biasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Biasanya laporan di situ, aplikasi laporan itu akan dibuka itu ketika di tanggal 1. Hijriah itu menggunakan Hijriah. Rata-rata Pondok Pesantren Sitogiri itu menggunakan kalender Hijriah per bulannya. Ujian setahunnya 3 kali. Jadi bulannya itu kalau yang IMDA pertama itu biasanya di bulan Muharram, terus itu di bulan IMDA kedua itu di bulan Rabiul Tsani. Baru nanti di bulan di IMDA ketiganya itu di bulan Rajab sampai ke Syaban. IMDA ketiganya. Jadi biaya yang dikenakan ketika IMDA itu kalau dari kelas 1 sampai kelas 3 itu estimasinya sekitar 25.000 ke pusat. Nah, terus untuk kelas 4, 5, 6 itu 30.000 biaya IMDA. Beda dengan IMNI, Ustaz. Jadi kan nanti IMNI itu imtihan nihai. Istilahnya kalau di formal di situ ujian akhir di situ. Itu biasanya dikenai biaya mengacu tahun kemarin itu 85.000 per santri. Alhamdulillah. Hari-hari. Bahkan ini sudah ada ada istilahnya itu disubsidi dari pusat. Aslinya biayanya di situ kan 150. Ya, 85.000 kelas 6 saja. Itu pun terjadi di bulan itu Rajab, karena pelaksanaannya IMNI di situ kan itu beda dengan IMDA. Untuk IMNI itu biasanya itu sebelum IMDA dimulai ini sudah dimulai. Kalau masalah ujian, kebetulan untuk kelas 1, 2, 3 itu masih untuk menggunakan guru yang ada di sini. Kelas 4, 5, 6 itu baru sudah sistem rolling. Nah, yang menentukan itu kami nanti. Yang menentukan untuk guru yang ada di madrasah di sini nanti ditugaskan kemana itu nanti. Karena kami juga pertimbangkan dari koordinator, karena kami mempertimbangkan masalah
rutenya juga, jarak tempuhnya juga. Berarti kalau hitungannya dengan rokok lebih mahal rokok ya? Lebih mahal rokok. Lebih mahal rokok. Nggih, lebih mahal rokok. Bahkan itu bisa mencetak kan sampai menjadi orang-orang yang alim dengan harga. Kalau kita bicara masalah harga kan gitu, itu kan dengan 85.000 di situ kan bisa mencetak orang alim kan bisa mencetak. Gini, kalau kan ada beberapa tipe ranting, ada yang BR, ada yang sudah resmi. BR di situ kan baru ranting, berarti kan masih belum punya nomor. Jadi kalau yang sudah resmi itu biasanya sudah punya nomor. Itu biasanya labelnya di situ diawali dengan B sekian, berapa nomor urutnya yang waktu diresmikan. Kalau masalah ijazah itu kalau yang resmi itu semuanya sudah dari pusat, langsung dari Sidogiri, ya kan? Langsung ke Sidogiri. Bahkan itu yang tanda tangan di situ itu ketua 1. Untuk ijazahnya. Dan bahkan kalau ada murid yang kalau ada murid yang memang tidak pernah sekolah formal, berarti kan otomatis tidak punya ISN. Nah, itu bisa nanti ketika ini mengajukan ke pusat untuk mendapatkan ijazah yang sudah berlabel Garuda. Jadi ijazahnya itu setara dengan ibtidaiyah. Maksud berlabel Garuda ya Pak Ustaz? Kalau ada Garuda ya? Ya karena di situ kan sudah resmi. Berarti di situ setara dengan ibtidaiyah. Nah, masuk Kementerian Agama. Jadi setara dengan sekolah-sekolah formal. Aliyah dengan MI. Kalau sementara kan kalau di ibtidaiyah itu kan masih MI. SD. Terus tadi Ustaz kaitannya dengan kitab Ustaz, mohon dijelaskan kepada segenap masyarakat kitab-kitab tadi ada yang dari Sidogiri ya Pak? Untuk kitab itu biasanya di bulan Sya'ban itu sudah ada pendataan dari pusat, karena kan kitabnya di situ memang ada yang memang murni dicetak oleh Sidogiri. Ada yang memang murni mengeluarkan Sidogiri, ada yang memang secara umum. Nah, khusus yang dari Sidogiri ini biasanya pendataan pemesanan kitab itu dimulai dari bulan Sya'ban. Jadi semua ranting itu nanti mendata kitabnya, kita akan mendapatkan nanti list daftar kitab itu beserta harganya. Itu nanti ranting itu tinggal mengisi akan disetorkan ke pusat. Terkait dengan masalah kitab yang memang bukan cetakan Sidogiri itu memang ada 2 pilihan. Yang pertama bisa langsung pesan ke Sidogiri, yang kedua bisa pesan di ya sesuai di daerahnya bisa. Bebas. Khusus kalau cuma yang cetakan Sidogiri itu khusus. Estimasi Kalau kelas 1 itu mungkin deh kurang lebih 70.000 setahun. Kalau nggak naik, bisa beli Ustaz ya? Nggih. Di situ. Setahun. Bisa diwariskan anak-anaknya dan juga beda, sangat beda. Nggih. Intinya begini. Mondok dimanapun itu ya sama, meskipun mau mondok di sini ataupun di mana, ya tetap Bismillahnya ya tetap Bismillah. Namun yang paling penting ketika kita belajar itu adalah semangat, istiqomahnya. Itu yang paling penting, karena apalagi di zaman sekarang banyak yang sudah virus-virus itu masuk, utamanya seperti ini. Banyaknya seperti sekarang. Ini sudah bisa dikatakan apa ya? Jadi problem khususnya di pesantren, apalagi sekarang di situ kan kadang banyak santri di situ. Padahal kan kita udah tahu semua bahwasanya pesantren di situ melarang santrinya bawa gadget. Tapi itu terjadi. Nah, itu kadang yang membuat kita itu malas untuk belajar. Ini banyak yang terjadi.
Makanya untuk adik-adik semangat belajar, meskipun jenengan kalian itu tidak usah mikirkan masalah saya masih saya begini tidak pegang gadget gini, karena pada suatu saat kalian itu ketika pulang ke rumah pasti akan pegang gadget dan insya Allah akan lebih canggih. Pasti di situ. Terakhir, harapan dari orang tua Ustaz, motivasi untuk orang tua Ustaz. Untuk orang tua, jadi bantu pesantren, bantu dari segi pengawasannya, karena kebanyakan kalau orang tua itu hanya memasrahkan saja tanpa ikut andil. Jadi kalau orang tua itu hanya punya pola pikir bahwasanya sudah anak saya dimondokkan terus dibiarkan, ya ini juga salah. Karena kan ada sebagian keterangan di situ bahwasanya kalau kita ingin sukses, anak kita ingin sukses, jadi ada 3 unsur. Yang pertama itu guru, yang kedua anaknya, yang ketiga orang tuanya. Jadi bukan berarti kita selaku sebagai orang tua di situ ketika memondokkan anak di situ lepas tangan. Paling tidak ya kita harus mendukung programnya, pesantren juga didukung. Terus ya doakan juga di situ. Ini yang banyak yang dilupakan saja. Jadi banyak wali santri di situ kadang hanya memasrahkan saja. Sudah lepas tangan sudah, wes kau cari pesantren sudah. Gitu. Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Nama saya asli dari Kelaka. Aslinya dari Kelaka, cuma sekarang menetap di Randuagung. Ikut istri, ikut istri. Nama saya aslinya Khalisun, tapi biasanya di pondok itu dipanggil Khalisun ya. Karena kenapa dikasih nama Khalisun, karena beda dengan panggilannya itu. Jabatan itu sektor ya, sekretaris koordinator, cuma bagian pendataan. Biasanya kalau untuk penjelasan masalah kerantingan ini biasanya ada di Waka 1 sampai Waka 2, termasuk Ustaz Tanis sama Ustaz Saiful Rizal. Itulah tadi sambutan dari beberapa ustadz atau koordinator kerantingan Sidogiri yang datang berkunjung di lembaga kami tentunya. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Terus stay tune di channel kami tentunya untuk mengupdate informasi yang kami sajikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya untuk santri, wali santri dan umumnya untuk masyarakat generasi-generasi penerus perjuangan Rasulullah SAW. Syukran wa dubtum dari saya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pondok Pesantren Islami Center Nurul Islam. Beriman, berakhlak, berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.